Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semuanya baik-baik dan sehat selalu. Nah, sekarang kita kembali memasuki pembelajaran tematik, masih di tema 2 dengan tema udara bersih bagi kesehatan. Nah, sekarang kita akan memasuki subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia, mulai dari pembelajaran 1 dan 2. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, menemukan informasi tentang bahaya kabut dan cara mengatasinya. Yang kedua, menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang ketiga, mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang keempat, menyebutkan cara memelihara organ pernafasan. Nah, sekarang kita memasuki materi yang pertama mengenai bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Pertama-tama kita pelajari dulu bahaya kabut asap itu apa saja. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Nah, kondisi mata, hidung, atau tenggorokan yang mengalami iritasi ini biasanya salah satu tandanya yaitu kemerahan, perih, bahkan ada sensasi rasa panas gitu. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Jadi untuk beberapa orang yang memang memiliki alergi terhadap debu, asap, tentunya ketika ada kabut asap ini bisa menyebabkan kambuh ya, alerginya kambuh karena ini merupakan salah satu penyebab kambuhnya alergi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Ya, tentu saja ketika orang yang memiliki penyakit gangguan pernapasan, salah satunya asma maupun penyakit paru kronis yang lainnya, ketika ada kasus kabut asap ini menyebabkan orang tersebut harus menghirup udara yang kotor, yang kurang oksigen, bahkan mengandung senyawa yang lainnya yang tidak dibutuhkan oleh paru-paru, sehingga ketika dia menghirupnya tentu itu akan memperparah penyakit yang dia idap. Nah, yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Ya, karena ketika paru-paru bernafas itu kan sebetulnya dia membutuhkan oksigen. Jadi ketika kabut asap yang dihirup, tentunya itu dapat menurunkan kinerja dari paru-paru itu sendiri. Sehingga orang tersebut yang terlalu banyak menghirup kabut asap ini, dia bisa lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Yang kelima, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Nah, mungkin bagi beberapa orang yang memang kondisinya sehat, daya tahan tubuhnya bagus, ketika ada kabut asap, mungkin mereka pada saat itu baik-baik saja, sehat-sehat saja. Tapi untuk orang-orang yang memang memiliki daya tahan tubuh rendah, ketika pertama kali menghirup kabut asap itu, orang tersebut bisa langsung mengalami gangguan kesehatan, berbeda dengan orang yang daya tahan tubuhnya lebih bagus. Tapi bukan berarti yang memiliki daya tahan tubuh bagus itu akan selalu sehat jika terus-menerus menghirup kabut asap ini. Ya, ini hanya masalah dari waktunya. Kalau orang yang daya tahan tubuhnya rendah itu akan lebih cepat mengalami gangguan kesehatannya, sementara orang yang memiliki daya tahan tubuh itu biasanya jangka panjang. Jika terus-menerus, dia juga akan mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Nah, infeksi ini kan suatu kondisi di mana misalkan di sini infeksi paru-paru. Ini kondisi di mana paru-paru itu mengalami gangguan akibat serangan dari mikroorganisme yang lain, contohnya seperti bakteri, jamur, virus. Nah, ketika paru-paru terinfeksi oleh mikroorganisme yang tadi, dia itu tentunya kan akan lebih mudah terjadi infeksi, lebih mudah
kondisinya lebih mudah memburuk ketika dia menghirup kabut asap juga. Padahal paru-paru itu, tubuhnya itu sedang berusaha melawan infeksi, melawan virus yang tadi menyerang dia, melawan parasit yang tadi menyerang dia. Tapi di saat yang sama justru dia malah semakin memburuk akibat menghirup kabut asap yang tadi. Nah, itu bahayanya ya untuk orang-orang yang sudah mengalami infeksi. Yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Tadi ya sudah Ibu sampaikan, ketika seseorang sudah memiliki penyakit pernapasan, dengan adanya kabut asap ini yang dia hirup, itu akan memperburuk kondisinya, memperburuk penyakitnya. Yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Jadi, kabut asap ini jika memang dihirup oleh manusia, dihirup oleh makhluk hidup, itu jelas berbahaya. Nah, pun sama ketika asap itu mengenai kepada makanan atau air yang kita gunakan. Makanan dan air tersebut juga akan terkontaminasi oleh kabut asap itu, dan jika dikonsumsi, itu juga tidak baik untuk pencernaan, untuk kesehatan tubuh kita. Yang kesembilan, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Nah, ini biasanya kemungkinan besarnya itu terjadi di lingkungan yang memang tingkat polusinya sangat tinggi. Misalnya di pabrik-pabrik, itu biasanya akan mengeluarkan asap rutin setiap harinya dalam waktu yang cukup lama, berjam-jam per harinya, dan tentunya itu mempengaruhi kondisi udara di lingkungan sekitarnya. Dan lama-lama, jika terus-menerus seperti itu, warga di sekitarnya itu semakin banyak yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Tuh ya bahayanya. Dan sekarang kita mencari tahu cara melindungi diri dari kabut asap. Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Jadi jika memang kalian berada di lingkungan dengan kabut asap tinggi di luar ruangan, lebih baik kurangi aktivitas di luar ruangan jika memang tidak terlalu penting. Lebih baik di dalam rumah, di dalam ruangan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Nih ya, jadi masker itu digunakan menutupi hidung dan juga mulut, bukan hanya menutupi mulut ya. Nah, itu salah satu fungsinya, itu dapat membantu menyaring partikel-partikel yang ada di dalam asap sehingga tidak semuanya terhirup ke dalam hidung. Namun tetap saja ya, jadi penggunaan masker itu dibatasi, jadi tidak boleh dari seharian memakai masker. Jadi ada jangka waktunya. Kalau untuk masker kain maksimal 3-4 jam penggunaannya. Jika terlalu lama juga tidak baik. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan lalu larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Nah, ini ketika kita menghirup udara, kadang kan udara juga ada yang masuk ke dalam mulut kita nih, ke tenggorokan, ataupun mungkin debu-debu atau kabut dari asap itu menempel ke makanan atau minuman walaupun tidak terlihat ya oleh kita. Nah, itu ketika masuk ke dalam tenggorokan itu akan berbahaya bagi pencernaan. Nah, salah satu cara mengatasinya dengan meminum air putih ya, air putih lebih banyak sehingga partikel tadi yang masuk ke dalam tenggorokan itu bisa larut dan masuk ke dalam pencernaan, terbuang bersama dengan kotoran. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lain. Ini tentunya ya, ketika kita merasa memang kondisi kita ini sudah memburuk dari biasanya, nah cepat-cepat ke dokter karena kita memerlukan penanganan medis yang tepat, yang memang paham dengan situasi
kita ya. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang, merokok, dan istirahat cukup. Nah, ini melalui perilaku hidup bersih dan sehat ini dapat meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita, sehingga kita tidak mudah sakit. Karena tadi ketika daya tahan tubuh kita rendah atau kita mudah sakit, ketika ada kabut asap seperti ini, kita akan lebih mudah drop, lebih mudah sakit, lebih mudah lelah. Jadi kita harus menjalani pola hidup yang bersih dan sehat. Yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Nah, tadi ya, di poin pertama, hindari keluar rumah, lebih baik dalam ruangan. Nah, namun, jika di dalam ruangan pun kotor, udaranya tidak bersih, itu sama saja. Nah, jika kita berada dalam ruangan atau gedung, usahakan ruangan atau gedung itu tidak terkontaminasi oleh asap dari luar. Itu ya, jangan sampai asap dari luar masuk, tutup pintunya, tutup jendelanya. Namun untuk ventilasi itu kan tidak terlalu besar ya, itu tetap diperlukan untuk sirkulasi udara di dalam ruangan. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Nah, tadi supaya polusi dari kabut asap ini tidak mencemari air minum dan makanan, maka harus ditutup. Yang kedelapan, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Tadi ya, supaya jika bahan makanan, buah-buahan atau sayuran itu terkontaminasi oleh kabut asap tadi, itu kita cuci supaya partikel yang menempelnya itu bisa dibersihkan, bisa dihanyutkan sehingga tidak termakan. Nah, lebih bagus lagi jika makanan dan minuman itu yang harus dimasak sampai matang. Nah, materi yang selanjutnya membuat pertanyaan dan jawaban. Ini sudah ada dari subtema sebelumnya, namun sekarang di subtema 3 Ibu mengulas kembali ya kata tanya. Nih, membuat pertanyaan itu tentunya kalimatnya itu harus mengandung kata tanya sesuai dengan fungsinya. Misalnya yang pertama, kata tanya apa? Ini berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Yang kedua, kata tanya siapa? Ini berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Ketiga, kata tanya di mana? Ini untuk menanyakan tempat kejadian atau lokasi. Yang keempat, kata tanya bagaimana? Ini berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Dan yang kelima, kata tanya mengapa? Ini berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Nah, sekarang bagaimana cara memelihara organ pernapasan? Nih, yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Nih, yang pertama, makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga dengan baik. Ini sudah tadi Ibu sampaikan. Yang kedua, berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Ini biasanya kalau kita tidak terbiasa olahraga, ketika awal-awal kita mulai olahraga itu kan biasanya suka terasa ngos-ngosan, ya. Nah, namun ketika kita terus rutin berolahraga, itu kita tidak akan langsung ngos-ngosan lagi, bahkan kita bisa berolahraga lebih lama. Nah, itu tandanya organ pernafasan kita sudah mulai terlatih, sudah mulai semakin sehat. Yang ketiga, istirahat cukup. Nah, tentunya ini juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan vitalitas, kebugaran tubuh ketika kita istirahat cukup. Karena kalau kita kurang istirahat, kurang tidur, itu lebih mudah lelah dan lebih mudah sakit. Nah, yang keempat, posisi tidur benar, miring ke kanan dan jangan telungkup. Jadi ketika kita tidurnya miring, itu memang kita dianjurkan untuk tidur itu miring supaya itu jantung juga memompa darahnya lebih mudah. Kalau kita
posisi tidurnya tidak benar, nanti kinerja jantungnya akan terhambat. Nah, terkait dengan pernafasan juga, ketika posisi tidur kita benar, miring, itu pernafasan itu lebih lancar. Dan jangan sampai telungkup ya, karena kalau misalkan telungkup tentunya itu dapat menghambat sistem pernafasan kita. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Di antaranya tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Jelas ya, tadi saja asap dari pembakaran itu dapat merusak organ pernapasan, apalagi ini rokok yang memang mengandung zat-zat yang beracun. Apalagi ketika kita insya Allah tidak merokok ya, jangan sampai merokok. Nah, ketika orang di sekitar kita merokok lalu kita menghirup asapnya, itu lebih berbahaya lagi. Jadi kalian hindari ya. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Tadi itu karena masker itu membantu untuk menyaring udara kotor tadi supaya tidak terhirup. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Ya. Inilah kenapa untuk yang memang mengalami gangguan pernafasan itu dapat kambuh ketika berada di suhu dingin, udara dingin. Nah, bagi orang-orang yang sehat pun ternyata mengonsumsi minuman dingin itu juga bisa mengganggu, bisa sedikit-sedikit mengganggu sistem paru-paru ya, karena jaringan paru-paru ini sensitif terhadap dingin. Yang keempat, menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Nah, yang ketiga, merawat organ pernapasan. Di sini ada cara merawat organ pernapasan. Yang pertama, membersihkan rongga hidung secara teratur. Nah, di dalam hidung kita itu kan ada bulu halus yang berfungsi menyaring debu atau kotoran partikel yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, itu harus sering dibersihkan karena kalau tidak dibersihkan, kotoran itu dapat menumpuk di dalam rongga hidung. Nah, yang kedua, memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Yang pertama, membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Tadi ya, di dalam rumah juga harus ada ventilasi supaya udara dalam ruangan itu berganti keluar masuk. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. Ketiga, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Tumbuhan ini kan ketika siang hari dia berfungsi untuk menyerap karbon dioksida, lalu dia keluarkan oksigen. Maka dari itu, lingkungan yang banyak tumbuhan itu akan lebih sehat. Yang keempat, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan yang kelembapan tinggi. Jadi usahakan sinar matahari itu masuk ke dalam ruangan sehingga ruangan itu tidak terlalu lembab. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk tugasnya tidak ada yang dikumpulkan ya. Jadi tugas kalian hanya membaca kembali materi hari ini sampai paham. Nah, itu saja. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.